Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengumpulan data yang merupakan salah satu step penting atau tahapan penting dalam menjawab pertanyaan statistika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Pada video part 1 ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif, survei sampel, dan cara mengumpulkan data dalam survei sampel. Setelah melihat video part 1 ini, teman-teman diharapkan mampu memahami jenis-jenis penelitian kuantitatif, memahami survei sampel, dan memahami cara pengumpulan data dalam survei sampel. Pada umumnya terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teman-teman harus bisa membedakan dulu mana yang termasuk penelitian kuantitatif dan mana yang termasuk penelitian kualitatif. Cirinya ada pada data yang digunakan dalam analisis. Kalau data penelitian berupa data numerik dan dianalisis menggunakan metode statistika, baik yang sederhana maupun yang rumit, nanti penelitiannya dapat digolongkan dalam penelitian kuantitatif. Jika data yang digunakan dalam penelitian berupa data deskripsi, analisisnya pun berupa analisis deskripsi, penelitian dapat digolongkan dalam penelitian kualitatif. Dalam mata kuliah statistika pendidikan ini, akan dibahas lebih banyak tentang penelitian kuantitatif dan metode-metode statistika apa saja yang bermanfaat untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Secara umum, dalam penelitian kuantitatif terdapat dua metode, yaitu eksperimental dan non-eksperimental untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian eksperimental itu basisnya adalah percobaan atau eksperimen. Seperti yang kita ketahui, seorang laboran di lab, misalkan meneliti tentang virus, meneliti tentang bahan-bahan kimia. Kemudian ahli pertanian meneliti tentang bibit unggul dengan menggunakan rancangan percobaan. Nah, itu termasuk contoh-contoh penelitian eksperimental. Di situ ada percobaannya, kemudian ada subjek yang diperlakukan khusus gitu ya. Nah, biasanya peneliti melakukan sebuah eksperimen dengan menetapkan subjek penelitian pada kondisi eksperimen tertentu. Misalkan tadi kalau mau cari bibit unggul, padi misalkan, petani meletakkan pada kondisi tanah yang subur, pupuk dan air yang komposisinya pas. Ada juga yang padi ditaruh di kondisi yang kurang bagus, tetapi pupuk dan airnya pas, atau yang lain. Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian eksperimental, yaitu satu variabel perlakuan, yaitu variabel yang dikendalikan oleh peneliti. Misalkan kalau mau meneliti padi tadi, yang digunakan sebagai variabel perlakuannya adalah jumlah pupuk dan jumlah air yang diberikan. Kemudian ada yang namanya variabel respon, yaitu variabel yang diukur. Berdasarkan eksperimen tersebut, apa yang diukur itu disebut sebagai variabel respon. Misalkan tadi pengen tahu bibit unggul dari padi,
dengan perlakuan jumlah pupuk dan jumlah air. Yang diukur apa? Jumlah bulir atau berat bulir yang dihasilkan. Berat bulir yang dihasilkan bisa disebut sebagai variabel respon. Penelitian eksperimental juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Berikut ini adalah salah satu contohnya. Misalkan saya ingin menganalisis pengaruh motivasi dan lingkungan belajar terhadap prestasi siswa MI di kota XYZ. Nah, ini judul penelitian saya. Dalam perancangan penelitian, nanti saya harus menentukan variabel perlakuan dan responnya. Di sini, siswa MI di kota XYZ ini saya bagi menjadi 2 kelas dengan 2 kondisi perlakuan yang berbeda. Kelas pertama saya beri perlakuan motivasi tinggi, ruang kelas nyaman, dingin, dan lampunya terang. Kelas kedua saya beri perlakuan motivasi rendah, kelasnya panas, dan lampunya redup. Kemudian saya melakukan penelitian, saya memberikan materi di kelas tersebut. Setelah itu saya ukur prestasi dari siswa di kelas 1 dan kelas 2 melalui nilai UTS. Setelah saya dapatkan nilai UTS-nya, saya bandingkan. Kira-kira apakah memang benar ada pengaruh antara motivasi dan lingkungan belajar terhadap prestasi siswa MI di kota XYZ tersebut berdasarkan penelitian eksperimental. Jenis penelitian kuantitatif lainnya adalah penelitian observasi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan hanya melalui pengamatan nilai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, tanpa harus melakukan suatu percobaan terhadap subjek penelitian. Jadi, data dapat dikumpulkan melalui pengamatan saja. Pada penelitian observasi ini, lurking variabel dapat mempengaruhi hasil penelitian. Lurking variabel adalah variabel yang tidak diamati dalam penelitian yang memiliki peluang pengaruh hubungan antara variabel yang digunakan. Jadi intinya lurking variabel itu variabel di luar variabel penelitian. Terdapat 2 cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian observasi. Pertama, dengan menggunakan data yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh beberapa sumber. Jadi peneliti tinggal mengambil data-data apa saja yang dibutuhkan. Misalkan mengambil data dari BPS, dari Yahoo Finance, data dari Dinas Kependidikan, atau yang lainnya. Data yang didapatkan dari cara pertama ini disebut dengan data sekunder. Kemudian peneliti juga dapat mengumpulkan data melalui survei sampel. Di sini peneliti harus membuat instrumen terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data apa saja yang dibutuhkan. Kemudian menyebarnya kepada responden, baru peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan untuk analisis dalam penelitian observasi. Jenis data yang dihasilkan dari cara kedua ini disebut dengan data primer karena peneliti mendapatkan langsung dari responden. Survei sampel dilakukan dengan cara memilih sampel subjek dari sebuah populasi dan mengumpulkan data darinya. Terdapat 3 tahapan dalam survei sampel. Pertama, menentukan target populasi, kemudian menentukan sampling frame, dan kemudian menentukan desain sampling. Target populasi merupakan populasi yang ingin diamati. Misalkan saya ingin mengamati kecepatan hafalan huruf hijaiyah anak usia 6 tahun. Yang menjadi target saya adalah anak-anak TK atau PAUD yang usianya 6 tahun yang terdaftar di TK atau PAUD di seluruh kecamatan Kartasura. Itu sebagai target populasinya. Kemudian saya mengumpulkan nama-nama anak TK yang usia 6 tahun tersebut. Saya cari di sekolah-sekolah, saya buat daftar namanya. Daftar nama unit atau subjek populasi disebut dengan sampling frame atau daftar sampling. Setelah saya punya daftar sampling, baru saya pilih satu-satu mana anak-anak usia 6 tahun yang akan saya amati. Untuk menentukan sampel,
Saya tentukan cara pengambilannya. Apakah harus diambil secara acak, diklasterkan, atau distratakan berdasarkan pendapatan orang tua misal. Cara-cara mengambil sampel disebut dengan desain sampling. Mengamati kualitas pelayanan LPB saya. Saya punya 100 cabang di seluruh Indonesia dan rata-rata siswanya ada 500 per cabang. Coba bayangkan kalau saya harus menanyai seluruh siswa-siswa yang ada di LPB saya. Ada 50.000 orang. Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Berapa waktu yang harus saya keluarkan untuk wawancari mereka semua? Berarti di sini mengamati populasi itu ya. Kan banyak sekali. Kalau hanya tujuannya untuk melihat kualitas pelayanan, bukan melihat personal dari siswa-siswa yang ada di LPB saya cukup menggunakan survei sampel untuk mendapatkan informasi itu. Jadi saya boleh menyampling secara acak, mengamati bagaimana pendapat siswa-siswa di LPB saya terkait kualitas pelayanan. Dari data sampel nanti dapat ditarik kesimpulan, informasi secara keseluruhan, informasi populasi, dengan catatan sampel yang saya ambil acak dan merepresentasikan populasi. Keuntungan menggunakan survei sampel diantaranya yang jelas bisa mengurangi biaya, karena kalau kita mau mengambil data melibatkan orang lain, tidak hanya sekedar kita wawancara menggunakan tape recorder, dan tidak, kita butuh surveyor, orang yang melakukan wawancara. Kemudian orang yang kita minta informasinya, kita berikan kenang-kenangan, merchandise, sebagai timbal balik karena telah memberikan informasi. Nah, kalau kita menggunakan hanya sedikit sampel, berarti kan biayanya lebih sedikit. Kemudian data yang dikumpulkan lebih cepat, karena kan nggak banyak unit yang kita mintai. Data kan tidak banyak, jadi pengumpulan datanya lebih cepat. Kemudian ruang lingkupnya besar. Pengumpulan data dalam survei sampel dapat dilakukan setelah dilakukan desain sampling, jadi didapatkan sampelnya siapa-siapa saja, baru data dapat dikumpulkan. Orang yang mengumpulkan data disebut dengan surveyor. Orang yang datanya dikumpulkan disebut dengan responden. Untuk mengumpulkan data dari responden bisa melalui wawancara pribadi, jadi langsung ketemu, ditanyain gitu ya. Wawancara melalui telepon, jadi kita menghubungi responden melalui telepon, bercakap-cakap di telepon, dan self-administrated questionnaire. Artinya responden disuruh mengisi sendiri kuesioner yang telah disediakan. Keuntungannya kalau wawancara pribadi di sini, responden partisipasinya akan tinggi karena langsung berhadapan dengan surveyor gitu ya. Jadi paling nggak kan ada rasa istilahnya menghargainya. Dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sungguh-sungguh, jadi partisipasinya tinggi. Kemudian kurangnya atau kerugiannya, di sini biaya yang ditimbulkan akan besar. Jadi harus bayar surveyornya, harus memberi merchandise respondennya, belum lagi akomodasi dari surveyor, makannya gitu ya. Jadi biayanya tinggi. Kalau mengumpulkan data melalui wawancara telepon, di sini keuntungannya biaya rendah, hanya butuh pulsa gitu ya, dan biaya untuk surveyor, untuk akomodasi merchandise itu kan tidak perlu dikeluarkan biayanya. Kerugiannya di sini wawancara dilakukan dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena kan terbebani dalam biaya teleponnya nanti kan kalau lama-lama. Jadi cepat-cepat mengumpulkan informasi dari respondennya. Kalau mengisi sendiri kuesionernya, kelebihannya murah karena kita tinggal menyebar kuesioner online gitu ya kepada responden. Malah tidak diperlukan biaya, hanya kuota mungkin.
Kalau kita misalkan menggunakan Google Form tuh, jadi hanya kuota untuk membuat Google Form itu aja. Kerugiannya partisipasi dari responden itu rendah dan tidak dilihat secara langsung oleh surveyor. Jadi responden itu ya asal ngisi, kadang membaca soal atau pernyataannya aja sekilas. Jadi ada kemungkinan jawaban atau data yang diberikan oleh responden itu tidak sebenarnya gitu ya. Jadi tingkat partisipasinya rendah. Desain sampling itu ada yang probabilistik, ada yang non-probabilistik. Kalau probabilistik menggunakan peluang gitu ya untuk menentukan sampelnya. Jadi secara acak, sampel diambil secara acak dari populasi. Jadi unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diambil. Sedangkan non-probabilistik tidak menggunakan peluang untuk mengambil sampelnya. Jadi sampel diambil tidak secara acak. Bisa saja sesuai dengan keinginan peneliti atau senemunya peneliti gitu ya. Jadi tidak acak. Perbedaan probabilistik, non-probabilistik, dan jenis-jenisnya akan dipelajari pada video selanjutnya. Untuk hari ini itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.